Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين. Amin. Para ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah senantiasa mensyukuri nikmat ini. Di antara nikmat yang utama adalah nikmatul din, nikmat agama Islam, nikmatul iman, nikmat iman. Dan di antara nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul talabatil ilmi, yaitu nikmat bisa mempelajari agama. Inilah indikator orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk meraih keberkahan-keberkahan untuk hari ini. Karena kita memulai aktivitas kita dengan salat subuh. Yang ikhwan salat subuh berjamaah. Kemudian yang akhwat salat subuhnya di rumah. Maka ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, burika ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu pagi. Ya. Dan tentunya ini tidak mudah untuk kita semua, ya, dengan berbagai aktivitas yang melelahkan sehingga menghalangi dia untuk bangun subuh. Atau mungkin karena faktor maksiat yang dia lakukan sehingga menghalangi dia untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan bangun di pagi hari. Baik. Yang kedua, para ikhwah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini, dan kita bersalawat juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus di muka bumi ini sebagai suri tauladan. Dan semoga salawat dan salam ini selalu kita peruntukkan untuk beliau, kepada keluarganya, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada hari ini insyaallah pada pertemuan yang ketiga yang penuh berkah ini, kita akan melanjutkan, walaupun kita belum masuk pada kitab At-Tibyan, karena sekali lagi ini kajian, ya, bukan kajian yang cepat selesai, ya. Tapi di sini kita belajar dan kita mengkaji bersama agar kita berharap bisa kita aplikasikan bagaimana kita memiliki adab yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan
oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuslatani la tajma'ani fi munafiqin. Khuslatan la tajma'an fi munafiq, yaitu husnus samti wa fiqhu fid din. Ada dua hal yang tidak mungkin terkumpul pada jiwa seorang munafik. Apa itu? Husnus samti wa fiqhu fid din, yaitu perangai yang baik dan memahami agama. Orang munafik itu hanya di antara keduanya. Kalau dia punya akhlak yang baik, ilmunya nggak ada. Kalau dia ilmunya baik, akhlaknya nggak ada. Nah, maka kita perlu mempelajari masalah adab ini. Kita perlu mempelajari masalah adab ini sebagaimana Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ta'addabu rahimakumullah bi'adabillahi ta'ala. Belajarlah kalian itu adab, ya, sebagaimana adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faktor ikhwah sekalian, sekali lagi, kenapa kita perlu belajar adab? Kenapa kita perlu belajar yang namanya budi pekerti yang berkaitan dengan akhlak, khususnya kita di dalam belajar agama? Karena para ulama menyebutkan, ya, di antara kaidah yang ma'ruf di kalangan ahlul ilm, mereka mengatakan la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Bahwa umat ini tidak akan sampai pada puncak kemenangan dan puncaknya keberkahan di dalam hidupnya sampai dia memperbaiki sebagaimana orang-orang terdahulu berjalan. Jadi dia nggak akan bisa sampai pada kemuliaan para ulama, ya, para ulama salafus salih, sampai kita ini mengikuti jejak mereka di dalam belajar, jejak mereka di dalam hidup, jejak mereka di dalam menuntut ilmu. Maka ini perlu kita perhatikan. Ini perlu kita perhatikan. Insyaallah pada hari ini kita akan menjelaskan tentang definisi adab, dan kita akan juga menjelaskan biografi singkat Al-Imam Nawawi, karena kita sedang mengkaji salah satu dari karya beliau, maka kita perlu kenal lebih dekat lagi kepada sang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu adab. Ya, apa itu adab? Adab di dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama, dia itu adab bisa berarti budi pekerti, atau juga adab ini juga yang berkaitan dengan ilmu sastra Arab, ya. Tapi yang kita maksudkan tentunya adab di sini adalah yang berkaitan dengan budi pekerti, ya, atau yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan akhlak. Sehingga kita perlu tahu al-adabu secara bahasa adalah sebuah nama yang diambil dari kata adiba ya'dabu. Adiba ya'dabu, yang bermakna allati tadullu ala ma'nan tajmi'un nas ila ta'am. Ya. Allati tadullu ala ma'nan tajmi'un nas ila ta'am. Ya. Wal adibu huwa ad-da'i li dzalik.
Wa min hadzal qiyas aidan al-adab li'annahu majma'u ala istihsanihi. Ala istihsanihi. Baik. Adab itu diambil dari kata adiba ya'dabu yang menunjukkan sebuah makna, yaitu mengumpulkan manusia untuk mengajak makan. Ya, jadi orang kalau mengundang makan itu dia disebut dengan adib, disebut dengan adib, ya karena dia mengajak manusia untuk makan. Jadi dia gemar sekali untuk berbagi, untuk mengundang orang makan. Ya. Itulah yang disebut dengan adab. Ini kita bahas dari sisi bahasa. Nah, oleh karenanya sebagian para ulama mengkiaskan bahwa yang disebut dengan adab yaitu ketika seseorang terkumpul pada dirinya kebaikan-kebaikan. Inilah yang disebut dengan adib. Ya. Ketika orang dikatakan dia adalah adib, beradab, maksudnya ketika dia itu memiliki sifat berbagi, ya semua sifat-sifat yang baik ada pada dirinya. Nah, waqala Ibnu Manzur, ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Manzur rahimahullahu taala bahwa summiya adaban li'annahu ya'dabun nas ila al-mahamid wa yanhahum 'anil qaba'ih. Disebut dengan adab karena seseorang tersebut mengajak manusia kepada sifat-sifat yang mulia, ya, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk. Nah, inilah maksud dari adaban. Ya. Kemudian di waqala aidan, ya disebutkan juga wa aslul adab ad-du'a wa minhu qila lis-sani'i yud'a ilaihin nas. Naam. Disebut juga ya dia mengundang manusia untuk apa? Untuk makan dan yang lainnya. Ini beberapa aqwalul ulama tentang apa itu adab. Kemudian juga waqala Abu Zaid Al-Ansari, al-adabu yaqa'u ala kulli riyadatin mahmudah yatakharraju biha al-insan fi fadilati min al-fadail. Disebut dengan adab ya karena dia itu riyadati mahmudah, membiasakan diri dengan perbuatan yang baik, ya, yang mengeluarkan manusia atau yang menjadikan seseorang itu ya memiliki kemuliaan-kemuliaan. Nah, ketika seseorang melatih dirinya untuk berusaha menjadi orang yang baik, yang mungkin awalnya dia ini pemarah, lalu dia berusaha menjadi orang yang sabar. Kemudian ketika awalnya dia ini ceroboh, ya, kita menggambarkan adab secara umum. Kemudian dia berusaha menjadi orang yang bersih, yang rapi, yang mungkin dulu orangnya itu enggak telaten, kemudian dia berusaha menjadi orang yang disiplin. Ya, kemudian dulunya dia pembohong misalnya, kemudian dia berusaha menjadi orang yang jujur. Ya, semua ini proses, ikhwah. Tidak ada orang yang sempurna, semuanya belajar. Nah, maka ketika seseorang membiasakan diri untuk melakukan kegiatan atau perbuatan yang baik, dia paksakan dirinya, maka sejatinya dia akan menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan. Secara tidak langsung, ya, berjalannya waktu, dia akan menjadi manusia yang mulia. Maka adab itu digambarkan oleh Syekh Abu Zaid Al-Ansari bahwa adab itu bukan sesuatu yang instan. Adab itu bukan sesuatu yang instan. Misalnya, kalau dia hari-hari di ma'had, di pesantren, walaupun tinggal di pesantren, hari-harinya ngomongnya kotor, kasar, ya.
bahasanya bukan ana antum. Ya, tapi di ma'had pun pakai bahasa, misalnya bahasa gaul, gua lu dan seterusnya. Nah, lalu apakah dia pulang ke rumah karena dia ingin menutupi dirinya, ya mungkin gambaran masyarakat anak pesantren itu harus sikapnya ini dan itu, akhirnya dia pulang berusaha merubah sikapnya. Padahal di ma'had tidak seperti itu misalnya. Maka belum tentu dia di rumah dalam waktu 1 hari, ya, dia merubah sikapnya. Dikhawatirkan dia akan keceplosan dengan apa yang telah biasa dia lakukan di pesantren. Ya. Contoh misalnya di pesantren, dia malas-malasan sholatnya. Telat terus, bangunnya terlambat terus. Lalu apakah tiba-tiba ketika dia pulang ke rumah, ya karena dia menjaga image-nya sebagai santri, lalu dia berusaha untuk bangun lebih awal? Ini nggak bisa. Mustahil. Ya. Maka yang disebut dengan adab, itu ketika seseorang berusaha membiasakan dirinya. Tentunya ini butuh waktu. Ya. Nanti kita akan sebutkan beberapa adab para pengemban Al-Quran. Di antaranya disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, penghafal Quran, seorang pengemban Al-Quran, dia harus memiliki sifat yang tenang, yang khusyuk, kemudian memiliki perangai yang indah, harus tawadhu' dan seterusnya. Nah, maka sekali lagi, adab ini berbicara tentang kebiasaan. Maka kita harus berusaha untuk membiasakan diri kita dengan sesuatu yang baik. Dimulai dari pandangan kita. Kita mulai arahkan pandangan kita dengan sesuatu yang baik. Yang haram kita tundukkan. Ini perlu belajar. Bukan hanya berbicara tentang muraqabatullah, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini juga belajar. Kalau orang terbiasa dengan melihat yang sembarangan, ya maka akan sulit baginya untuk menundukkan pandangan. Makanya kita perlu belajar dari pendengaran, berusaha mendengarkan yang baik, dari lisan kita, berusaha berbicara yang baik, tidak membicarakan saudaranya, tidak memfitnah, mengadu domba, dan yang lainnya. Kemudian dari dirinya, berusaha tawadhu', ya, berusaha untuk tidak sombong. Nah, tangannya berusaha untuk tidak menzalimi saudaranya, menjahili temannya, kakinya, dan seterusnya. Maka kita perlu belajar. Ini yang disebut dengan adab. Tayyib. Ini beberapa definisi saja yang perlu kita bawakan. Sekarang kita masuk menurut istilah para ulama at-tajwid. Para ulama al-fuqaha. Bahwa di antara makna al-adab, ya, menurut al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Ustadz, coba di scroll. Nah, menurut al-Imam Ibn al-Qayyim di dalam kitabnya Fi Madarij as-Salikin, Madarijus Salikin, bahwa haqiqatul adab isti'malul khuluqil jamil, ولهذا كان الأدب استخراجا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل. Yang disebut dengan adab, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, yaitu ketika seseorang memiliki perangai yang indah, maka inilah yang disebut dengan adab. Ketika seseorang tersebut memiliki kebiasaan yang sempurna, yang baik, baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Kemudian juga disebutkan, وقال الحافظ في الفتح في شرح أول كتاب الأدب الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا.
yaitu ketika seseorang berucap dan berbuat dengan sesuatu yang mulia, yang baik, ya. Nah, juga Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam Madarijus Salikin bahwa al-adabu huwa din kull. Ketika kita berbicara tentang adab, ini kita sudah menjelaskan secara makna syar'i apa yang dimaksud dengan adab sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yaitu ketika seseorang ya memperhatikan baik dia muamalah kepada Allah, muamalah kepada manusia, kemudian adabnya kepada Nabi Muhammad SAW, ya maka baik dia misalnya ketika dia beradab kepada Allah, dia memperhatikan tata cara wudhunya, tata cara salatnya, memperhatikan bacaan-bacaannya, memperhatikan adab-adab berdoa, maka sejatinya itulah adab. Sebaliknya misalnya kepada Nabi Muhammad SAW, dia mempercayai, kemudian mengimani, berusaha mengamalkan, maka itulah bentuk adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Imam Ibnul Qayyim ingin menggambarkan adab itu ya agama. Adab itu adalah agama, ya. Karena semua agama kita ini memiliki adab, ya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa adab itu terbagi menjadi 3. Adab ma'allah, adab kepada Allah, adab ma'an Nabi, adab kepada Nabi, kemudian adab kepada manusia. Nah, tentunya ini ada beberapa tingkatan. Tapi intinya kita yang paling utama ketika kita belajar adab adalah bagaimana kita bisa memperhatikan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tentunya penjelasannya panjang, kita nggak akan bahas itu para ikhwah sekalian. Intinya adab itu ketika seseorang memiliki perangai yang indah, baik ucapan ataupun perbuatan. Begitu juga Abdullah bin Mubarak pernah menyebutkan bahwa yang disebut dengan adab itu, ini beberapa definisi para ulama ya. Karena ketika kita berbicara tentang adab, banyak sekali aqwalul ulama tentang apa itu adab. Ya. Dan di antara kita sebutkan adalah perkataan Abdullah bin Mubarak bahwa adab itu, kata beliau, yaitu ma'rifatun nafsi wa ru'unatiha wa tajannubu tilka ru'unat. Ma'rifatun nafsi wa ru'unatiha wa tajannubu tilka ru'unat. Adab itu, kata beliau, ketika seseorang mengenal dirinya dan menjauhi segala perkara yang menjerumuskan kepada keburukan. Inilah yang disebut dengan adab menurut Abdullah bin Mubarak. Kenapa beliau mengatakan demikian? Ketika orang sudah mengenal dirinya dan dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya untuk berbuat keburukan, maka itulah yang disebut dengan adab. Jadi ini perkataan yang sangat dalam sekali. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu hanya akan mengarahkan kepada segala bentuk keburukan. Maka kata Abdullah bin Mubarak, ketika seseorang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu gak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan, maka ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan tersesat.
dia akan hancur dirinya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu tidak akan pernah mengarahkan kepada kebaikan. Maka ketika orang sudah kenal dengan dirinya dan berusaha, maka itulah ada. Contoh kecil, misalnya ada orang memang tidur pagi itu nikmat sekali, Masya Allah. Siapa yang nggak senang ya kalau disuruh tidur pagi? Ya mungkin sebagian dari kita khususnya kalangan pemuda ini senang yang namanya tidur pagi. Masya Allah. Nah, tapi kita tahu Allah larang. Dan Rasulullah juga sebutkan ini adalah waktu yang tidak baik untuk tidur. Tapi ternyata kita tahan diri kita untuk berusaha, maka itulah yang disebut dengan ada. Contoh kecil yang lain misalnya di dalam sholat. Mungkin sebagian kita lelah dari aktivitas dan seterusnya. Ya. Tapi ketika kita sholat, kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita. Maka itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk adab ini banyak. Khususnya kepada manusia ini punya tingkatan-tingkatan, dan tingkatan yang tertinggi bagaimana kita bisa beradab kepada kedua orang tua kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna Allah Ta'ala la yu'jabu minasyab laysa lahu sabwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat takjub. Allah takjub dengan seorang pemuda yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka inilah pengertian tentang adab. Ya. Mudahnya dalam bahasa Indonesia ya adab itu ya, segala perbuatan budi pekerti yang baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, sekarang kita sebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan sebuah kaidah yang sangat indah sekali. Beliau katakan, wa adabul mar'i unwanun sa'adatihi wa falahi wa qillatu adabi unwanun syaqawatihi wa bawari. Ketika seseorang beradab, maka kunci sukses seseorang yaitu ketika dia memiliki adab yang baik. Ana ulang sekali lagi, wa adabul mar'i unwanun sa'adatihi wa falahi. Orang yang memiliki adab, maka dia telah memegang kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Wa qillatu adabi, dan kurang adabnya seseorang, unwanun syaqawatihi wa falahi wa bawari, yaitu kunci kesengsaraan dan keburukan bagi dirinya. Inilah kenapa kita perlu belajar adab. Karena dengan adab adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Sebaliknya, orang tidak memiliki adab, maka sejatinya apa? Dia telah melakukan keburukan dan kesengsaraan untuk dirinya. Baik, ini beberapa poin yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan adab. Baik, para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, sekarang kita ingin menjelaskan sedikit biografi sang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, kita jelaskan bahwa Al-Imam An-Nawawi, nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi nama beliau siapa? Saya ulang lagi. Biografi beliau ada di halaman sebelumnya. Saya coba antum scroll ke atas. Baik.
Naam, hasbuk Ustaz. Tadi Ustaz, Tarjamatul Imam An-Nawawi. Naam, barakallahu fiik. Baik, tapi di sini kita nggak akan sebutkan atau nggak akan kita bacakan, ya, karena kita ambil dari beberapa referensi terkait biografi beliau, walaupun juga kita sebutkan dengan ringkas saja, karena untuk pembacaan kitab Imam Nawawi terkait masalah syarah ini ya kita mulai dari muqaddimah. Ya. Adapun terkait masalah terjematul kitab dan yang lainnya, terjematul imam, kemudian penjelasan tentang adab, ini hanya tambahan saja. Ini hanya tambahan saja. Baik. Nama Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah Yahya bin Sharaf, ya, bin Murri. Nah, di sini tidak disebutkan kata Murri. Jadi salah satu buyut beliau, kakek beliau adalah Murri. Jadi nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad. Nah, ini juga tidak disebutkan nama Muhammad di sini. Kemudian bin Jum'ah bin Hizam Al-Hazimi, ya, bin Hizam Al-Hazimi, Al-Alimu Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi thumma Dimashqi Al-Shafi'i Al-Allamatu Shaykhul Madhhabi wa Kabirul Fuqaha'i fi zamani wulida binawa sana 31 wa 600. Nah, nama beliau tadi telah kita sebutkan, ada 7 ya, 7 generasi beliau sebutkan, yaitu nama beliau adalah Yahya bin Sharaf, ayahnya namanya Sharaf, kemudian bin Murri, ini nama kakeknya, kemudian bin Hasan, Hasan itu sudah buyutnya ya, kemudian bin Husain, ini juga buyutnya, bin Muhammad, kemudian bin Jum'ah bin Hizam Al-Hazimi. Nah, inilah nama lengkap beliau. Beliau adalah seorang yang alim, yang digelari dengan Muhyiddin, yang digelari dengan Muhyiddin, laqabnya adalah Muhyiddin, penghidup agama. Walaupun beliau pribadi tidak ingin disebut dengan Muhyiddin, ya, beliau pribadi tidak ingin disebut dengan Muhyiddin. Nah, sebagaimana ini keterangan disebutkan oleh beliau sendiri. Keterangan ini disebutkan oleh beliau sendiri. Ya. Beliau nggak ridha ketika beliau digelari dengan Muhyiddin. Oleh karenanya, kita perlu sebutkan tapi tidak perlu kita ulang-ulang. Kenapa? Karena Al-Imam Nawawi sendiri tidak ingin beliau disebut dengan Muhyiddin. Ya. Kemudian beliau punya kunyah yang bernama Abu Zakaria. Kunyah beliau adalah Abu Zakaria. Karena Yahya itu adalah bapaknya Zakaria. Nah, kenapa? Karena Yahya itu adalah bapaknya Zakaria, maka beliau dijuluki dengan Abu Zakaria. Nah, kunyah ini, para ikhwas sekalian, itu selalu diawali dengan kata ab atau abu atau atau ummu. Inilah kunyah. Dan kunyah ini tentunya ada penjelasan khusus masalah ini. Itu tidak harus dengan nama anak yang pertama atau dengan anak sendiri, tidak perlu. Kunyah ini bisa diambil dari kebiasaannya, ini juga bisa diambil dari anak pertamanya, atau mungkin bisa diambil dari kebaikannya. Nah, ini diantara kunyah. Ya, jadi kita boleh nisbatkan atau diambil dari pekerjaannya, atau diambil dari profesinya. Ya, ini semua kunyah bisa kita pakai, bebas ya.
Intinya diawali dengan kata ab atau diawali dengan kata tidak harus anak pertama. Contoh kasusnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah Abu Zakaria. Apakah Al-Imam An-Nawawi punya anak yang bernama Zakaria? Tentunya tidak. Kenapa? Karena Al-Imam An-Nawawi tidak menikah. Beliau nggak punya anak. Beliau tidak punya anak dan meninggal di usia 45 tahun. Wallahu a'lam. Baik, kemudian An-Nawawi, ya, beliau ini lahir di kota Nawa. Lahir di kota Nawa. Boleh kita sebut dengan An-Nawawi, boleh juga kita sebut dengan An-Nawawi. Sebagaimana ini keterangan disebutkan oleh Dr. Ayman Rushdi Suwaid hafizahullah taala di dalam syarahnya. Nah, kemudian Nawa ini adalah sebuah desa di bagian selatan kota Damaskus. Nawa ini adalah sebuah bagian selatan kota Damaskus. Ini sebuah desa ya, di bagian selatan kota Damaskus. Naam. Kemudian Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Ya. Ini tentunya sangat ma'ruf, beliau adalah salah satu ulama besar di mazhab Asy-Syafi'i, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Allamatu Syekhul Mazhab. Al-Allamah. Jadi gelarnya Masya Allah. Syekhul Mazhab. Syekhnya mazhab wa kabirul fuqaha fi zaman. Dan salah satu para pembesar ahli fiqih di zamannya. Dan beliau lahir di tahun 631 Hijriah. Nah, mungkin kita ambil sampai paragraf pertama saja, lalu kita akan coba sedikit melanjutkan. Para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, itulah nama sang penulis kitab At-Tibyan ini fi adab hamalatil Quran. Dan kita perlu mengenali setiap para biografi atau setiap para imam atau para ulama yang menuliskan kitab atau memiliki karya yang luar biasa, agar kita bisa mengikuti beliau dan bisa melihat bagaimana mereka ini hidup, ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bahagia. Mereka ini adalah warisnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ini juga perlu menghafal nasab kita, ya, ini diantara faedah. Kita perlu menghafal nasab kita, ya, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu kita, karena menghafal nasab, mengenal nasab ini, sebagian para ulama menyebutkan merupakan bagian dari ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tusilu bihi arhamakum. Ta'allamu min ansabikum ma tusilu bihi arhamakum. Ya. Pelajarilah nasab-nasab kalian agar kalian itu bisa apa? Bisa bersilaturrahim atau bisa menyambungkan tali silaturrahim kita. Nah, kalau kita mengenal nasab, paling tidak kakek-kakek kita yang mungkin adalah jalurnya ulama, misalnya mereka dari para ulama, atau mereka ini adalah orang-orang saleh, maka kita punya tugas untuk mendoakan mereka. Kita punya tugas untuk mendoakan mereka. Ya. Ini salah satu dari kenapa kita perlu belajar nasab. Ya paling tidak, ya 7 keturunan kita tahu lah. Ya. Kalau kita di Indonesia ini, ya kita nggak punya silsilah keluarga yang sifatnya itu terjaga. Ya. Beda dengan kalangan orang-orang Arab. Ya. Maka kita perlu menjaga nasab kita ini, ya baik dari keturunan ayah kita ataupun ibu kita dan keturunan kita di bawahnya, kita perlu mengenal mereka, ya. Kemudian
di antara faedah terkait masalah nasab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man batta'a bihi 'amaluh, lam yusri' bihi nasabu." Bahwa nasab itu tidak akan pernah bisa membantu kita. Ya. Jadi sebagian orang, pertama tadi kita telah sebutkan, mempelajari nasab itu penting agar kita bisa mendoakan kakek-kakek buyut-buyut kita. Tapi yang kedua, nasab itu tujuannya adalah untuk ibadah, untuk mendoakan, bukan untuk berbangga-bangga dengan. Bukan untuk berbangga-bangga dengan nasab tersebut. Sebagian kita mungkin bangga dengan marganya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, nasab itu tidak akan bisa menjadi penolong baginya. Tapi yang menolong dia pada hari kiamat adalah amal ibadahnya. Sebagaimana Rasulullah tadi sebutkan, bahwa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Ya, tidak akan bisa menolongnya. Jadi nggak perlu kita bangga-bangga dengan bapak kita, dengan kakek kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita doakan mereka ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan, ya, di antara biografi singkat Al-Imam An-Nawawi, bahwa beliau ini dididik oleh kedua orang tua yang saleh. Dididik dari kedua orang tua yang saleh. Ya. Karena apa? Setiap orang yang besar, maka selalu terlahir dari orang yang besar pula. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak-anak yang saleh. Itu sudah pasti. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Kahf, wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabi Khidir membangunkan rumah untuk anak yatim tersebut, lalu Nabi Musa bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Maka Nabi Khidir katakan, wa kana abuhuma salihah. Dulu orang tua kami adalah orang tua yang saleh. Maka sekali lagi, indikator anak yang hebat itu terlahir dari orang tua yang hebat. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak yang saleh. Maka ini kita memotivasi diri kita semua. Kalau kita ingin generasi-generasi yang terbaik, maka kita harus menjadi orang-orang yang terbaik terlebih dahulu. Kita perlu belajar, perlu membiasakan diri di majelis ilmu agar kita memiliki keturunan yang saleh-saleh insyaallah taala. Baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di antara didikan kedua orang tuanya selalu mendidik beliau untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi dari kecil beliau digembleng untuk menghafalkan Quran. Nah, ini merupakan pendidikan yang baik, ya, bahwa kita memulai didikan anak kita dengan Quran. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi rahimahullah, kita tahu beliau ini adalah orang yang luar biasa. Karyanya diterima di seluruh umat dan seluruh golongan di dunia ini, ya. Nah, di antara keistimewaan beliau hafal Quran di usia yang sangat belia. Disebutkan beliau hafal Quran di usia 6 tahun. Beliau hafal Quran di usia 6 tahun. Kemudian beliau sekolah di daerah di Damaskus. Nama sekolahnya adalah Rahawiyah. Nama sekolahnya Rahawiyah. Kemudian di antara keistimewaan Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat jenius. Ya. Ya, karena di antara keistimewaan beliau dalam waktu singkat, di antaranya beliau bisa menghafal kitab Muhadzab dalam kurun waktu 4 bulan. Ini Muhadzab kurang lebih sekarang itu 20 lebih jilid, ya. 21 jilid kurang lebih. Beliau hafal itu. Kemudian beliau juga menguasai ilmu hadis, ilmu fiqih, dan ilmu bahasa Arab dan yang lainnya. Ya, jadi beliau sangat pakar di berbagai bidang keilmuan. Ini tentunya nggak mudah. Ini nggak mudah. Ya. Menjadi orang yang ahli di berbagai bidang ini nggak mudah. Sampai ada nasihat salah satu doktor di Jami'atu Ibnu Mas'ud, ya.
beliau sebutkan bahwa idza aradta an tanfa'a nafsaka aw ghayraka fa'alaika bitakhassus. Kalau engkau ingin bermanfaat untuk dirimu dan untuk orang lain, maka engkau harus menjadi orang yang ahli. Jadi kalau kita ingin memiliki manfaat yang lebih, kita harus menjadi orang yang ahli. Ahli misalnya ahli bahasa, ahli fiqih, ahli misalnya ahli di bidang Quran, ahli di bidang tafsir. Kenapa? Karena kita ini bukan di zamannya para ulama salaf yang mereka bisa menguasai ahli di berbagai bidang. Kita ini di eranya sekarang ahli di satu bidang. Ya, maka jadi belajarlah pada keahlian yang kita ingin tekuni. Ya. Kemudian di antara keistimewaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di umur 20 tahun beliau diizinkan untuk berfatwa. Masya Allah. Usia berapa? 20 tahun beliau diizinkan untuk berfatwa. Ini luar biasa sekali. Kita sekarang usia 20 tahun sibuk dengan game, sibuk dengan dunia yang fana ini. Ya. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah diizinkan berfatwa di usia 20 tahun. Ini luar biasa. Tentunya karena keilmuan beliau yang sangat luas, yang sangat dalam. Kemudian di antara keistimewaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau itu bisa mengajarkan dan belajar dalam satu hari 12 pelajaran. Inilah salah satu faktor kenapa beliau tidak menikah. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan ilmu. Jadi beliau memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu. Nah, disebutkan juga beliau nggak menikah. Faktornya karena beliau ini orang yang miskin. Beliau ini adalah orang yang miskin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dengan usia yang sangat belia sekali, yaitu pada tahun 676 Hijriah, yaitu beliau hidup dalam kurun waktu 45 tahun dan beliau memiliki karya-karya yang besar. Beliau memiliki karya-karya yang besar. Maka inilah ulama. Para ikhwan sekalian, inilah ulama yang hari-harinya sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan menulis, sibuk dengan ibadah. Mereka tidak disibukkan dengan dunia yang berlebihan. Kita mungkin perlu memperhatikan masalah dunia kita, tapi bukan berarti kita sibuk dengan apa? Dunia sepenuhnya. Kita perlu menyisihkan diri untuk belajar, ya, untuk akhirat kita, agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sedikit penjelasan tentang biografi beliau rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk muqaddimah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka itu yang dapat anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.